Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, kita mau ini mengganti coupling fan ini. Jadi ternyata coupling fan gini sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita coba lagi ya, kita hidupkan unitnya. Nah, saat mesin mati dia ternyata masih berputar ya. Normalnya dia ini ya mengikuti putaran mesin saat kondisi air radiator panas. Nanti saya turunkan coupling fan ini sambil saya jelaskan lah sistem kerja coupling fan ini seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman nanti paham sehingga bisa mencegah ini kerusakan berikutnya ya. Karena coupling fan ini kalau bermasalah bisa mengakibatkan overheat pada unit teman-teman semua. Oke teman-teman ya, ini langsung saya turunkan. Nanti kita lanjut sambil saya jelaskan sistem kerja coupling fan itu seperti apa. Oke teman-teman, ini sudah kita turunkan, kipas radiator sudah saya lepas. Untuk proses pelepasan coupling fan beserta kipasnya tidak kita videokan ya teman-teman, karena sebenarnya sangat mudah dan tidak ada teknik khusus ya, maksudnya tidak ada ukuran khusus untuk pemasangannya ya. Tinggal melepas baut, kemudian kita pasang dan mengencangkannya. Di sini saya bikin konten kali ini cuman ini ya, kita bahas sistem kerjanya, terus ciri-cirinya saat dia rusak, agar teman-teman di rumah nanti bisa lebih pandai lagi merawat unitnya ya. Karena coupling fan ini termasuk sangat vital. Karena kalau dia tidak bekerja sebagaimana mestinya, coupling fan ini bisa mengakibatkan overheat, bahkan bisa mengakibatkan unit teman-teman tuh ngejam ya. Oke ya teman-teman ya, langsung saya jelaskan ya. Coupling fan ini secara sederhana seperti ini teman-teman. Coupling fan ini tempat dimana kipas radiator tuh berada. Jadi istilahnya lebih mudahnya dudukan kipas radiator. Itulah yang disebut dengan coupling fan ya. Dan coupling fan ini dia di dalamnya ada semacam gel atau silika yang dia nanti saat suhu radiator itu panas, dia akan membuat silika yang di dalam coupling fan ini dia mengisi ruang-ruang di dalam coupling fan sehingga dia mengunci. Nah, kalau sudah terkunci otomatis putaran dari coupling fan ini mengikuti dari putaran crankshaft. Jadi intinya coupling fan ini dia berfungsi untuk ini ya, untuk menyesuaikan dari kebutuhan air radiator. Jadi saat air radiator itu temperaturnya tinggi, dia panas, coupling fan ini akan mengunci sehingga putarannya mengikuti putaran mesin. Jadi saat putaran mesin tinggi, saat putaran mesin cepat, coupling fan pun akan berputar lebih cepat sehingga dia mampu mendinginkan air radiator pula. Nah, nanti saat kondisi air radiator dingin, coupling fan ini dia tidak sepenuhnya akan mengikuti putaran mesin. Dia bisa jadi akan lebih pelan dari putaran mesin. Nah, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya suatu unit truk atau tronton itu dia akan mencapai cara sistem kerja yang maksimal saat suhu tertentu ya. Jadi bukan suhu dingin. Nah, jadi kalau coupling fan ini dia selalu mengikuti putaran mesin, air radiator selalu dingin, kerja engine tuh malah tidak optimal gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman saya sarankan untuk ini ya, untuk selalu memeriksa bagian coupling fan ini. Nah, cara memeriksanya bisa teman-teman lihat seperti di video awal tadi ya. Posisikan unit dalam kondisi panas, temperaturnya tinggi, kemudian matikan unit ya. Kalau coupling fan ini dia masih berputar saat kondisi crankshaft mati, maksudnya kondisi crankshaft itu berhenti, berarti coupling fan teman-teman ini bermasalah ya. Segera lakukan penggantian atau bisa teman-teman bongkar kemudian ditambah silika atau gel pada bagian coupling fan tersebut ya. Cuman kali ini karena kita tidak memiliki silika, kemudian kita adanya barang AC, makanya kita ganti AC ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, fungsi coupling fan ya. Jangan menyepelekan coupling fan. Dan kalau teman-teman masih bingung saat unit teman-teman sering suhunya naik, sering temperaturnya tinggi, coba periksa bagian coupling fan ini ya. Siapa tahu coupling fan teman-teman itu bermasalah ya. Nah, kalau ada juga para teman-teman mekanik itu yang pernah menyarankan, loh kenapa tidak kita matikan saja ya. Maksudnya posisi coupling fan ini kita las mati pada posisi crankshaft sehingga selalu mengikuti putaran crankshaft. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya di awal tadi ya, bahwa engine ini dia akan bekerja optimal saat kondisi suhu tertentu ya teman-teman. Jadi bukan kondisi yang benar-benar dingin. Nah, jadi saat kondisi dingin, coupling fan ini belum sepenuhnya mengikuti putaran crankshaft ya.
Jadi nanti saat nunggu temperatur itu panas, barulah secara perlahan cooling pan ini mengikuti putaran crankshaft. Intinya cooling pan ini akan mengikuti kebutuhan dari air radiator. Saat air radiator dingin, putarannya pun akan lambat walaupun RPM kita tinggi ya. Nah, nanti saat air radiator itu panas, kemudian cooling pan ini membaca suhu tersebut, barulah dia akan mengunci bagian crankshaft sehingga putarannya pun lebih cepat, sehingga nanti mampu mendinginkan air radiator. Oke teman-teman ya, semoga paham dengan penjelasan saya tadi. Intinya kalau teman-teman mengalami suatu permasalahan dengan unitnya, dengan permasalahan unit teman-teman tuh temperaturnya selalu tinggi, coba periksa bagian cooling pan tadi ya. Sekali lagi saat pemeriksaan unit, kondisikan temperatur dalam posisi panas ya, karena cooling pan itu kan bekerjanya saat kondisi panas ya. Kondisikan dalam temperatur yang tinggi, kemudian coba matikan unit. Nah, kalau saat crankshaft atau mesin kita mati, kipas radiator kita masih mampu berputar, berarti cooling pan teman-teman tuh bermasalah ya. Segera lakukan pembongkaran, penambahan gel atau silika di dalam cooling pan tersebut, atau juga bisa mengganti dengan yang AC ya. Oke teman-teman ya, semoga ini membantu teman-teman semua di rumah. Tonton terus video-video saya, kedepannya akan lebih banyak lagi saya upload video-video tentang aktivitas saya di bengkel, bagaimana cara saya merawat unit, bagaimana cara saya memperbaiki unit, kemudian bagaimana saya menciptakan suatu alat bantu atau kunci-kunci dengan alat seadanya namun bisa kita handalkan. Intinya sini saya cuma ingin berbagi ke teman-teman semua lah aktivitas-aktivitas saya di bengkel. Oke teman-teman, saya akhiri dulu, lanjut ke konten-konten berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.